Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Dim Matrix yang beranggotakan Aulia Nur Afifah dengan NIM V2423026, Bunga Limah Thoibah dengan NIM V3423062, Risa Nur Aziza dengan NIM V3423076, dan Vivi Aprilia Wurihandayani dengan NIM V3423086 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Nanorobot Kalsium sebagai alternatif penghantar nutrisi untuk melawan penyakit blossom and rot pada tanaman tomat. Latar belakang yang menjadi dasar penyusunan karya tulis ilmiah kami, yaitu berawal dari pengamatan kami terhadap laju pertumbuhan tomat di Indonesia yang terus bertambah selama 2 tahun berturut-turut dan mencapai 1,16 juta ton pada tahun 2022. Konsumsi tomat oleh rumah tangga meningkat dan berdampak menciptakan potensi ekspor. Tantangan utama bagi petani tomat adalah penyakit blossom and rot, di mana akan menurunkan kualitas dan kuantitas panen. Dari masalah tersebut, nanorobot kalsium hadir sebagai inovasi. Nanoteknologi merupakan salah satu solusi efektif untuk mengatasi blossom and rot. Dengan ukuran yang sangat kecil, nanorobot ini mengirimkan nutrisi kalsium dengan presisi tinggi ke buah tomat, meningkatkan serapan kalsium, dan meningkatkan hasil panen. Teknologi ini diharapkan meningkatkan produktivitas pertanian tomat secara berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ilmiah ini, yang pertama mengetahui konsep nanorobot sebagai metode yang dapat digunakan untuk mengirimkan nutrisi ke tanaman tomat guna melawan penyakit blossom and rot. Yang kedua, mewujudkan smart teknologi berbasis nanorobot sebagai solusi modern. Manfaat dari penulisan ilmiah ini diharapkan membantu petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman tomat. Yang kedua, mengurangi penggunaan pestisida untuk mengendalikan penyakit blossom and rot. Yang ketiga, berkontribusi pada pengembangan teknologi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan. Tomat. Di Indonesia, tomat digemari karena rasanya enak, mudah didapat, dan harganya terjangkau. Tomat bagus untuk kesehatan karena mengandung banyak vitamin dan mineral, terutama vitamin C. Pertumbuhan tomat sendiri tak lepas dari pengaruh pH, kondisi tanah, dan perawatan yang baik. Agar tomat tumbuh dengan baik, tanahnya harus subur, media tanam dengan tanah yang gembur. Tomat juga perlu disiram secara teratur, mendapat sinar matahari setidaknya 8 jam dalam sehari, dan curah hujan yang cukup. Dengan memperhatikan hal-hal ini, pertumbuhan dan hasil panen tomat bisa lebih baik. Blossom and rot atau ber pada buah tomat. Blossom and rot atau ber pada tomat disebabkan oleh kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium dapat mempengaruhi jaringan tanaman yang tumbuh. Gejala ber meliputi bintik hitam bulat pada bagian bawah buah tomat, yang bisa menyebabkan kerugian yang signifikan. Penanganannya yang sulit, pemahaman penyebab dan langkah-langkah pencegahan seperti pemupukan kalsium penting bagi petani tomat untuk dilakukan. Selanjutnya adalah nanoteknologi. Nano berasal dari bahasa Latin yang artinya sangat kecil. Dalam teknologi, nano merujuk pada benda dengan ukuran 1-100 nanometer. Teknologi nano mencakup studi, desain, dan manipulasi material pada skala nanometer. Nanorobotika sebagai subbidang nanoteknologi berkaitan dengan pembuatan mesin yang berukuran sekitar 10⁻⁹ meter. Nanorobot terbuat dari komponen nanoskala atau molekuler. Meskipun masih dalam pengembangan, kemajuan teknologi memungkinkan penciptaan nanorobot untuk manipulasi material pada skala yang sangat kecil. Kerangka pemikiran penulisan karya ilmiah kami berfokus pada konsep nanorobot kalsium dan potensinya dalam mengatasi blossom and rot atau ber pada varietas tanaman tomat yang rentan. Melalui analisis literatur dari berbagai sumber termasuk jurnal, identifikasi dilakukan untuk memilih sumber yang paling relevan. Hasil analisis ini dirangkum menjadi konsep dasar perancangan potensi sesuai dengan judul penulisan karya ilmiah kami. Hasil penelusuran jurnal dari kami adalah, menurut Lee et al., mesin kecil pada nanorobot mengandalkan motor bertenaga kimia yang mengubah bahan bakar yang dipasok secara lokal menjadi gaya dan pergerakan, lalu menghasilkan beberapa prototipe mikro atau nanorobotik. Bentuk dan ukuran nanorobot kalsium bulat berdiameter 20-100 nanometer lebih mungkin untuk suplai nutrisi kalsium tepat sasaran daripada metode konvensional. Penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium, mencegah penyakit blossom and rot, sehingga kualitas hasil panen tomat meningkat. Kesimpulannya, penggunaan nanorobot kalsium merupakan solusi yang menjanjikan karena mampu mengirimkan nutrisi secara presisi ke tempat yang dibutuhkan dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Para petani dapat meningkatkan hasil panen tomat mereka dengan efisien dan berkelanjutan. Tentunya, kerjasama antara pemerintah, peneliti, dan industri sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi ini. Dengan begitu, teknologi nanorobot kalsium dapat menjadi solusi dalam mengatasi penyakit tanaman dan meningkatkan produktivitas pertanian di masa depan. Sekian pembahasan dari kami mengenai teknologi nanorobot kalsium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.